Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Saprilia dengan NIM 210208502064. Saya dari kelas PKK 04. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit poin-poin penting pada pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Langsung saja, saya akan memaparkan sedikit materi pada materi 1. Pada materi 1 terdapat judul yaitu konsep dan urgensi identitas nasional. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identi yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional menunjukkan pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi, identitas nasional adalah suatu ciri pendidikan kewarganegaraan yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Setiap bangsa memiliki identitasnya sendiri. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Secara sederhana, identitas nasional Indonesia mencakup semangat kebangsaan nasionalisme Indonesia, negara bangsa, Indonesia dasar negara Pancasila, bahasa nasional, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, bendera negara Sang Merah Putih, Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945, integrasi wawasan Nusantara, serta tradisi dan kebudayaan daerah yang telah diterima secara luas. Pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian integral budaya nasional setelah melalui proses tertentu yang bisa disebut sebagai mengindonesia, yang berarti proses untuk mewujudkan mimpi, imajinasi, dan cita-cita ideal bangsa Indonesia yang bersatu, adil, makmur, berharkat, dan bermartabat, baik ke dalam maupun keluar, dalam kancah internasional. Karena kedudukannya yang amat penting itu, identitas nasional harus dimiliki oleh setiap bangsa. Karena tanpa identitas nasional, suatu bangsa akan terombang-ambing. Namun apabila kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, saat ini identitas yang dimiliki bangsa kita seolah-olah telah terkikis dengan adanya pengaruh yang timbul dari pihak luar, yang pada dasarnya masih menjunjung tinggi nilai moral dan etika, namun kenyataannya hal itu sering kali diabaikan. Dengan melihat kenyataan ini, terlihat jelas bahwa identitas nasional telah mulai terkikis dengan datangnya budaya-budaya barat yang memang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Materi selanjutnya yaitu integrasi nasional. Integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar, yakni integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin yaitu integrate, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Bangsa Indonesia tentu membutuhkan integrasi nasional karena dapat menyatukan segala bentuk latar belakang budaya, suku, etnis, hingga latar belakang ekonomi. Di sisi lain, ada beberapa faktor pendorong terciptanya integrasi nasional. Faktor pendorong integrasi nasional membantu menjaga negara bersatu dan kuat dari dalam meski ada keragaman. Salah satu di antara faktor pendukung integrasi nasional yang paling utama ialah adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Contohnya ialah saat masa penjajahan, di mana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama, tanpa memerdulikan suku, agama, ras, dan golongan. Materi selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan integrasi. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi elit atau massa, dan terakhir yaitu integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Materi selanjutnya yaitu Konstitusi Negara Republik Indonesia. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi
ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka, konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena mengatur dan membatasi kekuasaan di suatu negara. Konstitusi atau undang-undang dasar dalam negara adalah sebuah norma, sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Materi selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan konstitusi negara Republik Indonesia. Singkatnya, penulis konstitusi 1945 yang sama melihat kemungkinan untuk membuat perubahan atau penyesuaian dengan merumuskan pasal 37 Konstitusi 1945 tentang perubahan konstitusi, dan jika MPR bermaksud untuk mengubah konstitusi melalui pasal 37 UUD 1945, rakyat Indonesia harus terlebih dahulu dikonsultasikan melalui referendum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.